Fakta baru terungkap dalam persidangan lanjutan peninjauan kembali (PK) kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Pada hari ketujuh sidang PK ini, salah satu teman Eki, Franciscus, mengungkapkan bahwa ia dan beberapa teman lainnya diminta oleh pihak keluarga Eki untuk menghapus foto dan video kecelakaan Eki. Permintaan tersebut disampaikan pada hari ketiga setelah kematian Eki, tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 2016, yang menjadi hari penting ketika isu kecelakaan berubah menjadi dugaan pembunuhan. Franciscus menceritakan bagaimana awalnya ia mengetahui kecelakaan yang menimpa Eki melalui status di aplikasi BBM, BlackBerry Messenger. Saya dekat dengan Eki. Awalnya saya bisa tahu kalau Eki kecelakaan terus meninggal. Saya lagi nongkrong di Warpat, warung depan SMAN 4 Cirebon. Tiba-tiba, jam 11 malam, dapat kabar ada notifikasi di status BBM RIP Eki. Saya tanya ke orang yang buat status itu. Sebelum dijawab, ada status lain muncul. Saya tanya lagi. Akhirnya pembuat status itu kirim foto almarhum Eki di Jembatan Talun, ujar Franciscus saat diwawancarai selesai sidang, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Ia dan teman-temannya sempat berniat menuju ke lokasi kejadian di Jembatan Talun, namun kemudian memutuskan langsung menuju rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa Eki sudah berada di ruang jenazah. Franciscus juga sempat melihat jenazah Eki dan menggambarkan luka parah di bagian kepala. Pada hari ketiga setelah kematian Eki, Franciscus mendengar kabar bahwa teman-temannya yang memiliki foto atau video Eki diminta oleh keluarga untuk menghapusnya. Waktu itu saya tidak berpikir panjang, karena ya sudah, biar Eki tenang dan kita sudah ikhlas kalau almarhum meninggal karena kecelakaan. Ucapnya, Franciscus mengakui bahwa pada saat itu dirinya tidak memikirkan adanya dugaan pembunuhan. Waktu itu belum ada kepikiran soal isu pembunuhan. Masih tenang, jelas dia. Ketika ditanya mengapa baru sekarang ia berani bersaksi di persidangan, Franciscus pun menjelaskan. Kenapa saya baru memberikan kesaksian sekarang? Karena waktu itu mungkin umur saya belum dewasa. Kedua, waktu itu saya tidak dicari sama penyidik. Mungkin kalau dicari dan diminta, saya juga beri kesaksian, katanya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para terpidana dan keluarga mereka. Makanya tadi pas persidangan, saya sempat minta maaf ke terpidana dan keluarganya, karena saya tidak ada kesempatan buat bersaksi waktu itu, ujarnya. Sidang hari ketujuh ini resmi ditutup pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ahli digital forensik, Dr. Rismon Nasiholan, menjadi saksi terakhir yang dihadirkan. Total ada 6 saksi yang memberikan kesaksian dalam persidangan kali ini, termasuk Dedi Mulyadi, Arta, Anwar, Reza Indragiri, Franciscus dan Dr. Rismon Nasiholan. Sidang PK akan dilanjutkan pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi lainnya. Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, akan kembali memimpin jalannya sidang lanjutan tersebut. Kasus ini terus menjadi sorotan publik, mengingat kompleksitas dan kontroversi yang menyelimuti tragedi kematian Vina dan Eki pada tahun 2016. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon rupanya kena prank oleh Nasruddin. Nasruddin mengaku memiliki foto-foto pasca Eki Vina kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. Ia bahkan sudah berkoar ke banyak tempat soal bukti yang dimiliki terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Mantan penambal bola itu berkuku melihat Eki melaju dengan kecepatan tinggi sambil zigzag dan standing lalu menabrak pembatas jalan di Jembatan Talun Cirebon pukul 22.30 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. Ia lantas menghampiri Eki Vina bersama 3 orang lain. Nasruddin bahkan mengaku mengabadikannya menggunakan kamera handphone Nokia 6300. Tapi setelah diperbaiki menurut Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, tak ditemukan foto yang dimaksud Nasruddin. Nasruddin kemudian merasa memindahkan foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain warna orange. Titin pun kembali mengeceknya. Handphone yang awalnya dalam kondisi rusak berat itu, kini kembali bisa berfungsi. Tetapi ketika diekstraksi seluruh memori di dalamnya tidak ada peristiwa yang seperti digambarkan Nasruddin, kata Titin Prialianti. Menurutnya dalam handphone kedua yang diberikan Nasruddin hanya ada foto-foto lain. Foto yang terakhir diambil pada 27 Agustus 2016 hanyalah gambar keluarga. Foto terakhir tahun 2016 itu tanggal 27 Agustus ada foto terakhir pukul 15.23, ada foto keluarga, kata Titin Prialianti. Setelah itu tidak foto lain tetapi melompat ke 2018,
ditambahnya. Walau fotonya tidak ditemukan, namun Titin meyakini bahwa Nasruddin telah bicara jujur tentang Eki Vina kecelakaan. Pasalnya kesaksian Nasruddin berkaitan dengan saksi Purnomo, Ismail dan Adi Haryadi. Foto kecelakaan Eki dan Vina ternyata tidak ada di handphone Nasruddin. Handphone yang diklaim dipakai untuk memfoto kecelakaan Eki Vina di Cirebon tahun 2016 hanya berisi foto-foto lain. Nasruddin merupakan saksi baru yang mendadak muncul di tengah sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengklaim melihat secara langsung Eki Vina mengalami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mantan penambal bola ini mengaku melihat Eki mengendarai motor berkecepatan tinggi sembari zigzag dan standing. Sampai kemudian menurut Nasruddin, motor Eki menabrak pembatas jalan. Kata Nasruddin, Eki terhempat membentur tiang lampu di tengah Jembatan Talun Cirebon. Saat itulah Nasruddin mulai mengambil foto menggunakan handphonenya merek Nokia 6300. 3 orang yang dimaksud yakni 1 orang yang sedang duduk di ujung Jembatan Talun dan 2 orang pengendara dari arah sumber. Ia sendiri tak bisa memastikan foto itu masih tersimpan atau tidak di handphonenya. Dan benar saja, menurut Titin Prialianti, foto Eki Vina kecelakaan tidak ada di handphone Nokia 6300 milik Nasruddin. Nasruddin, kata Titin, beralasan bahwa sempat memindahkan foto-foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain karena kapasitas memorinya penuh. Nasruddin kini menyerahkan handphone warna orange yang diklaim menyimpan foto Eki Vina kecelakaan. Titin menerangkan handphone orange yang diserahkan Nasruddin kini memiliki kualitas kamera lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Padahal kan handphone orange itu hanya berfungsi menyimpan foto Eki Vina kecelakaan yang ditransfer dari HP lain, bukan mengambil foto. Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar kocar-kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina, justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang jadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina. Hal itu karena adik terpidana Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun paling sadis menyiksa. Kedua Aldi juga menuduh Bribka Gugun rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Griek lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran cari keberadaan Bribka Gugun, ia lantas mendatangi rumah anak buah Rudiana tersebut. Dalam video, tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan sweater abu-abu muncul mengenakan masker, ia diduga kuat merupakan Bribka Gugun. Ketika melihat Fristian, Gugun tampak panik dan langsung kabur. Aksinya ini dinilai berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina.